Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya. Lalu misalnya ada ketidaknyamanan anak-anak di barak militer tersebut. Terus ada prinsip-prinsip militer juga yang seyogyanya tidak dijadikan kurikulum dari anak-anak tersebut karena melanggar undang-undang sivitas. Lihat apa yang dilakukan oleh Dedi. Ya, satu, dia membawa militerisme, ya kan, dengan memasukkan anak-anak yang dianggap nakal ke barak militer, gitu. Dan sementara akar masalahnya kan bukan di situ. Gitu. Nanti terkuak LSM-LSM yang dibiayai oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perjuangan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk membuat Jawa Barat istimewa tidak main-main, dengan berbagai kebijakan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat Jawa Barat. Hal ini merupakan anugerah bagi rakyat Jawa Barat. Tetapi kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi ini merupakan petaka bagi lawan-lawan politiknya. Hal ini wajar, karena beberapa kebijakan Deddy Mulyadi, salah satunya tentang anggaran sangat mengganggu zona nyaman lawan-lawan politik Deddy Mulyadi tersebut. Tidak hanya lawan politiknya saja yang menyerang kebijakan Deddy Mulyadi, tetapi salah satu media nasional, yaitu Tempo mengkritik Deddy Mulyadi dengan judul, Politik Bocor Alus, dan Turun Mulyono, Terbit Mulyadi. Sebenarnya tentang media yang dimodali asing, agar membuat Indonesia gaduh, sudah diprediksi oleh Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu. Bisikan hati ada dua. Ada yang berharap ini berhasil, dan ada yang berharap ini gagal. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum-kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Walaupun kebijakannya baik karena beda dengan politiknya, dia mengatakan buruk. Dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya, dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata, bertuhan pada Allah. Tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Kebijakan anak masuk ke barak militer kan? Ya tetap ya kita tolak itu. Apalagi KPI misalnya sudah menemukan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya terjadi pemaksaan anak-anak dengan ancaman mereka tidak masuk, tidak akan naik kelas. Lalu misalnya ada ketidaknyamanan anak-anak di barak militer tersebut. Terus ada prinsip-prinsip militer juga yang seyogyanya tidak dijadikan kurikulum dari anak-anak tersebut karena melanggar undang-undang sivitas, undang-undang hak asasi manusia. Jadi pada saat KPAI yang merupakan lembaga pengawas terkait dengan perlindungan anak menyampaikan seperti itu, ya saya sendiri ya pasti akan mendukung KPAI untuk merekomendasikan gubernur menghentikan dan lebih memprioritaskan sekolah-sekolah khusus, pendidikan khusus yang sudah diatur oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, oleh Perda Pendidikan Jawa Barat, oleh Pergub penyelenggaraan pendidikan khusus. Ya, harusnya itu dulu. Ya, jadi Tempo ini memandang bahwa Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang populis. Ya, dia sadar betul dengan penggunaan medsos dan dengan medsos itu pula dia menjadi sangat populer, ya, populis dan populer. Nah, tapi kita harus lihat bahwa pemimpin yang populis itu biasanya cenderung mengambil keputusan dengan cepat dan dia tidak melihat akar masalahnya apa. Nah, kalau kemudian kita melihat apa yang dilakukan oleh Dedi, ya satu, dia membawa militerisme, ya kan, dengan memasukkan anak-anak yang dianggap nakal ke barak militer, gitu. Dan
Sementara akar masalahnya kan bukan di situ, gitu loh. Itu hanya ingin mencari sesuatu yang cepat. Solusinya hanya temporer, tidak kemudian dalam jangka panjang. Coba kita lihat angka kemiskinan seperti apa. Coba kita lihat pengangguran bagaimana. Terus kasus narkoba seperti apa. Dan juga ada banyak cara lain sebenarnya bisa digunakan oleh Dedi. Misalnya, ya katakanlah membawa psikolog, menghadirkan psikolog di dalam dunia pendidikan itu sendiri dan lain-lain. Nah ini tentu saja bahaya dari pemimpin populis ini sudah terlihat sebenarnya. Itu dia poin utamanya, yaitu tidak dalam jangka panjang. Gitu. Dan kita sudah pernah mengalaminya. Yakni? Ya Jokowi, Wan. Kita sudah lihat Jokowi waktu dia mau maju sebagai Pilgub Jakarta, ya maju dalam Pilgub Jakarta. Naik SMK. Terus habis itu setelah itu kan kita melihat dia masuk ke gorong-gorong. Gitu. Ya banyak orang terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Nah ini memang dampak dari kepemimpinan yang populis itu semacam itu, gitu. Dan rasanya sudah cukup ya kita punya pemimpin yang semacam itu. Tapi kita harus melihat pemimpin yang lebih bisa menyelesaikan persoalan dalam jangka panjang. Dan Deddy Mulyadi dia sebaiknya juga menempuh cara semacam itu, yaitu melihat data, membaca data seperti apa, terus kemudian juga mencari solusi jangka panjang, bukan hanya solusi-solusi yang temporer. Saya ingatkan rakyat menuntut perbaikan hidup mereka. Kita tidak boleh mengecewakan rakyat. Gerindra harus memberi contoh. Gerindra bersama Koalisi Indonesia Maju, bahkan dengan mereka yang di luar pemerintah, sama-sama kita bangun Republik ini. Kita jaga Indonesia yang sejuk. Kita jaga Indonesia yang damai. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak LSM-LSM yang dibiayai oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Nggak enak ada wartawan situ. Kisi-kisinya? Huruf pertamanya? Nggak mau saya. Sementara itu, Deddy Mulyadi menanggapi para pengkritiknya dengan santai, karena faktanya mereka hanya ngomong saja bisanya, tidak berbuat apa-apa untuk menyelesaikan permasalahan di Jawa Barat. Bahkan Deddy Mulyadi mengatakan biarkan kaum nyinyir akan sakit hati selamanya, karena Jawa Barat akan maju pembangunannya. Kang Deddy masuk gorong-gorong, ya sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei, 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari, sudah banyak orang yang kepanasan. Apalagi 5 tahun.